Naim, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menghadapi secara elegan teman-teman atau sahabat atau mitra kerja atau orang-orang yang terdekat dengan kita yang ingin berutang, tapi kita ingin menolaknya dengan halus. Syukran. Ini adalah pertanyaan yang angker banget ya. Memang sih kita perlu untuk selalu siap dengan membantu sesama. Ada satu kebaikan tersendiri ketika kita bisa meminjamkan uang kita kepada teman atau mitra ya. Ya, salah satunya adalah dapat pahala. Nah, namun juga ada konsekuensi buat orang yang meminjam, dia dapat ancaman dosa kalau dia tidak membayar. Nah, jadi satu sisi memang kita harus menolong sesama. Dan memang ada satu manfaat dengan cara memberikan pinjaman itu, dia dapat 11 pahala ketika jatuh tempo. Jadi kalau orang yang berjanji membayar hutang itu pekan depan, ternyata molor sampai 2 pekan, 3 pekan, bahkan sampai 2 bulan, 4 bulan, maka selama dia jatuh tempo itu dia tidak sanggup bayar, maka kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari dengan jumlah uang yang kita pinjamkan. Contoh kita pinjamkan uang dia 1 juta atau 100 ribu lah, 100 ribu atau 1 juta, maka dikali 10 kali lipat pahala sedekah. Nah, sedangkan meminjamkan di awal itu dapat 11 pahala ya. Jadi kalau dia tidak bisa bayar, jatuh tempo, mundur gitu, maka kita dapat pahala 10 kali lipat pahala sedekah sampai dia melunasinya setiap hari. Itu ada dalilnya. Ya, Masya Allah. Dalilnya mana? Ya, ini dia. Nah, sudah lihat kan? Itu dalil dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menolak halus? Nah, kalau ada teman, mitra, rekan kerja, pengen minjem duit sama kita. Ada empat cara. Pertama, Anda harus sampaikan kondisi keuangan Anda apa adanya, bahwa saat ini memang lagi nggak ada dana yang ready. Nah, sampaikan, ya. Anda harus berani menyampaikan, karena ketika Anda tidak sampaikan nanti lebih kecewa lagi. Ya, nanti lebih kecewa kalau Anda mengabaikan chatnya atau mengabaikan teleponnya. Jauh lebih baik Anda sampaikan. Nah, ini biasanya hanya berani disampaikan oleh orang-orang yang memang punya mental. Kadang kita ini orang Indonesia itu 80% dia punya rasa tidak enakan. Ya, rasa tidak enakan terhadap teman, apalagi sahabat yang butuh. Sampai-sampai kita juga yang butuh akhirnya kita pinjami. Karena tidak enakan aja. Padahal kita juga itu butuh nih, duit. Nah, ini adalah solusi buat kita agar kita terhindar. Mending kita satu kali sampaikan memang tidak ada, daripada kita menyampaikan, oke, saya carikan dulu ya. Itu sangat berbahaya. Karena kita juga harus menolong diri kita. Orang lain kita mau tolong sedangkan kita saja lagi nggak punya. Nah, maka ya itu dia, sampaikan aja apa adanya. Atau misal Anda rekomendasikan kepada temannya yang lain. Ya mungkin si ini punya atau si ini. Ya itu juga sih sebenarnya salah satu tips ya kalau Anda memang lagi nggak punya. Tapi kalau melempar juga ke orang lain, khawatirnya nanti gimana ya? Nanti orang yang direkomendasikan bakal mencari tahu, kok dapat nomor saya dari mana. Nah itu juga sangat berbahaya juga sih. Saya tidak rekomendasikan yang ini. Namun ada cara yang kedua. Ini yang lebih bagus nih. Cara yang kedua adalah izin dulu sama pasangan Anda. Ya, kalau Anda yang sudah nikah, bagus nih, ada alasan. Saya izin dulu sama suami ya. Nah, atau kalau Anda sebagai suami, Anda katakan saya izin dulu ya sama Menteri Keuangan. Kalau ada budget, ya saya sampaikan. Nah, istri Anda sampaikan harus terang-terangan, karena memang keuangan itu tidak 100% Anda kelola sendiri ya kan. Ada kebersamaan di dalam organisasi kecil Anda di rumah. Nah, sampaikan kalau ternyata budgetnya tidak ada, sampaikan apa adanya bahwa mohon maaf suami nggak izinin ya, karena lagi ada juga kebutuhan mendesak ya, mohon maaf, lagi ada keperluan juga untuk anak-anak ya, sampaikan aja ya, karena memang sebaiknya kita lebih baik menyampaikan. Ada satu prinsip bahwa jauh lebih baik kita ya membuat orang itu tahu bahwa kita punya prinsip daripada kita punya rasa tidak enakan terlalu tinggi. Serius, karena kita tidak bisa membahagiakan 100% semua orang. Karena akan lebih berbahaya lagi kalau Anda mengiyakan untuk memberikan uang sama dia, padahal kita ini lagi butuh juga. Ya, seperti itu. Jadi cara nolaknya ya memang sampaikan aja bahwa istri saya belum izinin karena lagi mepet juga. Atau sebaliknya. Kalau misalnya Anda yang jomblo gimana? Nah, makanya nih perlunya nikah. Kalau memang Anda masih dalam kondisi sendiri, single, ya udah Anda izin dulu sama orang tua ya. Kalau Anda yang masih punya orang tua, sampaikan bahwa ya saya izin dulu sama orang tua saya karena dipegang sama mereka. Kalau memang
uang Anda selalu dipegang oleh orang tua. Nah, gitu. Atau kasih tahu bahwa misalnya Anda, "Woi, mohon maaf, saya nggak punya uang cash saat ini." Ya, begitu aja sampaikan. Kalau dia bilang transfer aja, "Wah, mohon maaf, di rekening lagi kosong, uang cash semua nih." Entahlah bagaimana caranya. Nah, itu intinya, izin sama orang terdekat, yakni pasangan atau orang tua. Oke, itu dia tips yang kedua. Lalu tips yang ketiga. Cara ketiga adalah jangan hutangkan semua. Contoh, dia bilang mau pinjam duit. Anda tanya berapa? Tanya aja dulu, enggak apa-apa. Supaya kita tahu kalau kecil ya udah bantu aja. Niatin aja. Karena memang kita sebaiknya membantu sesama. Nah, kalau dia bilang 1 juta, sedangkan Anda punya anggaran khusus hanya 100.000, ya udah sampaikan bahwa mohon maaf, saya cuma punya duit 100.000 nih. Nah, kalau mau saya transferkan. Ya udah transferkan aja 100.000. Kalau dia mau, ya saya cuma butuh, ada nggak minimal 500 lah. Dia bilang mohon maaf, saya nggak cukup dana sampai segitu banyak, cuma 100.000 doang nih yang saat ini lagi luang. Sampaikan aja seperti itu. Saya mengalami hal yang sama ketika ada orang mau pinjam duit agak besar. Saya juga nggak bisa meminjamkan semua karena pertama, saya itu kadang kalau ada orang ya mau pinjam duit, tahu-tahu dia ini nggak pernah komunikasi sebelumnya. Saya jujur ya, kalau ada teman lama dan dia belum pernah komunikasi, lalu tahu-tahu pinjam, saya mohon maaf, saya itu agak menghindari meminjamkan orang yang saya tidak pernah komunikasi lagi sudah cukup lama. Ya kecuali sahabat, Anda sudah tahu karakternya, ya mungkin kalau Anda pinjamkan dia akan bayar, ya udah saya pinjamkan aja. Nah, tapi kalau orang lama tidak pernah komunikasi, tahu-tahu langsung pinjam, wah mohon maaf, saya hindari banget tuh. Bilang saya mohon maaf, saya belum bisa. Terus juga kalau mau, uji aja dengan uang sedikit. Ya, uji dengan uang sedikit. Ya, kalau dia kembalikan, wah berarti orangnya amanah nih. Karena kita juga itu sebenarnya mencari orang-orang di dalam kehidupan kita itu mencari teman baik. Mencari teman baik itu diuji dengan ukurannya itu adalah berurusan dengan uang. Kalau uang 100.000 dia kembalikan, nah Anda boleh menguji lagi dengan uang 200.000. Sampai akhirnya uang jutaan. Bahkan nanti kalau dia memang bagus dalam amanah, maka bisa jadi partner Anda tuh. Karena dia terbukti bisa membayar utang on time. Itu kerennya. Nah kalau dia ulur, mundur, dan ternyata dia sulit dihubungi, dan Anda harus tagih, wajib. Sebagai pemberi hutang, ya itu wajib untuk menagih pada saat tanggalnya. Dan harus pastikan jelas tanggalnya kapan dia. Dan buktikan ada namanya screenshot. Ada screenshot sebagai bukti bahwa dia pernah janji. Kalau bisa begitu. Kalau dia teleponan, Anda wajib untuk rekam. Supaya itu ada bukti bahwa dia pernah berhutang. Jadi sewaktu-waktu ya dia tidak bisa bayar hutang, Anda datangi aja keluarganya. Dia ini ada bukti chatnya, ada bukti teleponnya. Dan pastikan Anda tahu tempat tinggalnya. Ya, Anda tahu orang tuanya. Jadi jangan sembarang juga untuk Anda meminjamkan kepada siapa. Nah, itu dia tips yang ketiga, jangan hutangkan semua. Uji dulu dengan angka kecil. Nah, agar tips yang ketiga ini lebih mantap, maka gunakan tips yang keempat. Ini berkorelasi dengan tips yang ketiga. Apa itu? Tips yang keempat adalah budgetkan khusus. Ada anggaran khusus untuk membantu sesama. Makanya kenapa dalam mengelola uang itu Anda harus bagi 5. Ya, kalau pakar keuangan mengatakan bagi 5. Contoh Anda dapat gaji langsung bagi 5. Ada memang anggaran khusus untuk sedekah. Jadi uang sedekah itu yang diniatkan untuk menolong orang. Ya, untuk meminjamkan uang kepada seseorang, itu budget untuk sedekah. Jadi kalau Anda punya penghasilan 10 juta, maka 2 juta itu anggaran khusus untuk sosial. Sosial ini ada termasuk hutang, karena tahu-tahu dia tidak bayar, Anda ikhlasin aja. Ya memang harus begitu konsekuensinya, tapi tetap Anda harus tagih. Kenapa? Supaya Anda dapat pahala sedekah setiap hari sampai dia melunasi hutangnya. Karena akadnya beda dengan sedekah dengan akad pinjam-meminjam. Tapi kita dapat pahala sedekah kalau dia jatuh tempo, dia tidak bisa bayar. Itu kerennya kalau meminjamkan uang kepada sesama. Maka harus ada anggaran khusus. Saya menganggarkan memang khusus. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau pinjam uang, tapi anggaran kita itu sudah ada di luar dan belum kembali, sampaikan, mohon maaf, anggaran saya lagi habis untuk utang. Karena ada teman juga yang baru-baru pinjam, saya lagi nunggu nih, sudah jatuh tempo tapi belum bayar juga. Sampaikan aja bahwa memang ada anggaran khusus. Jadi saya memutarkan uang anggaran khusus misalnya 2 juta sebulan. Jadi 2 juta sebulan itu saya anggarkan memang untuk menolong sesama. Entah itu disedekahkan atau dipinjamkan. Nah itu kerennya kalau kita punya anggaran khusus. Supaya apa? Kita tidak punya rasa tidak enakan menolong sesama. Namun bisa menolak karena memang ada anggarannya. Apalagi kalau Anda sudah berumah tangga,
itu perlu Anda diskusikan dengan pasangan Anda supaya organisasi dalam rumah tangga itu tidak carut marut gara-gara hal sepele seperti ini. Gara-gara ada seseorang yang pengen ya meminjam uang sama kita, tapi kita ada nggak enakan sama dia, ya udah kita bantu dengan cara apa? Anggarkan khusus, ya. Apalagi kalau keluarga besar Anda yang pengen meminjam, ya. Apalagi sampai orang tua bahkan mau minjem, wah itu ada budget khusus. Jadi memang kita itu sebagai Muslim tahu betul, bahkan sebelum pakar keuangan itu munculan, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat sudah membagi 3 setiap pendapatan dia dapat. Bagi 3, ya, sepertiga untuk putarkan lagi di bisnis supaya bertumbuh bisnisnya, sepertiga di jihad di fisabilillah, ya, dengan cara menolong sesama, dan sepertiga untuk keluarga. Jadi ada anggarannya. Sepertiga untuk keluarga itu dan kita, ya disitulah budget kita. Sepertiga untuk putarkan di bisnis supaya bertumbuh usahanya, di situ untuk putar modal lagi. Jadi jangan sampai modal itu berkurang, malah harus bertambah. Jangan sampai dimakan semua. Nah, terus yang ketiga adalah anggarkan khusus untuk jihad atau menolong agama Allah. Termasuk salah satunya di sini adalah sosial, ya, untuk meminjamkan uang dan sebagainya. Itu adalah tips untuk bisa menolong sesama atau menolak secara halus kepada orang yang pengen pinjam duit kepada kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk berlangganan dengan video dan channel Sarwandika Sarbini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe buat yang belum berlangganan. Buat Anda yang sudah berlangganan, jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Sarwandika Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.